turunan asam amino ada alkaloid sejati dan protoalkaloid dalam proses biosintesisnya ya. Nah, di sini ada prekursornya, prekursor dari alkaloid sejati dan protoalkaloid. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino penyusun protein dan asam amino bukan penyusun protein ya. Saya tidak akan bahas terlalu detail tentang biosintesis. Ini penting kalau Anda seperti saya sudah infokan sebelumnya, ketika Anda ingin meningkatkan jumlah metabolit sekunder tertentu. Misalnya Anda ingin meningkatkan jumlah metabolit sekunder alkaloid, berarti nanti mungkin Anda perlu tambahkan suatu prekursor. Nah, misalnya di sini nanti ya, Anda mau dapat vinblastine atau vinkristin, Anda butuh prekursor. Anda bisa tambahkan dengan triptopan atau yang lainnya ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini kalau yang asam amino penyusun protein contohnya L-arginin, histidin, lisin, fenilanin, triptopan dan tirosin. Sedangkan asam amino bukan penyusun protein contohnya L-ornitin, jadi ada nanti ya alkaloid yang dari golongan ornitin, kemudian asam antranilat dan asam nikotinat. Ini adalah contoh-contoh prekursor dari alkaloid sejati dan protoalkaloid. Kalau ini yang kita lihat adalah prekursornya dari asam amino penyusun protein ya untuk menghasilkan alkaloid vinblastine dan vinkristin. Ini juga contoh dari penggunaan ya L-fenilalanin ya. Jadi prekursornya adalah L-fenilalanin. Jadi nanti akan bisa dihasilkan kokain ya, macam-macam, kemudian isostigmin dan yang lainnya. Ini kita lihat dari jenis prekursornya, apakah dia penyusun asam amino atau bukan penyusun asam amino. Kemudian fungsi alkaloid. Ada yang tahu fungsi alkaloid bagi tumbuhan apa? NIM 24, izin menjawab. NIM berapa? 54? 24. Oh, 24, silahkan. Jadi, fungsi atau kegunaan alkaloid pada tumbuhan adalah sebagai racun untuk melindungi tanaman dari serangga maupun binatang. Kemudian sebagai bahan penetral racun untuk tumbuhan sendiri. Selain itu sebagai pengatur tubuh dan faktor pertumbuhan dari tanaman. Ya. Oke, terima kasih. NIM 24 siapa namanya ya? Maaf ya, saya tidak terlalu hafal nama, ya ingat NIM aja. Soalnya kalau pasang nama, saya bingung cari namanya nanti di Excel. Lebih repot. Oke, jadi itu fungsi dari alkaloid bagi tumbuhan ya. Ini contohnya misalnya di lupin ya, jadi ada alkaloid golongan quinolizidin ya. Nah, ini fungsinya untuk melindungi diri dari serangan hama atau hewan. Ya, itu bisa. Tadi juga sebagai antidot untuk tanaman itu sendiri. Kemudian ada juga fungsi alkaloid. Kenapa kita belajar alkaloid? Karena ternyata banyak alkaloid berfungsi untuk kesehatan manusia. Jadi sebagai bahan obat ya, karena memiliki efek farmakologi. Contohnya adalah morfin ya. Ini depresan saraf pusat ya. Ini contohnya morfin dari tanaman bunga opium ya. Kemudian sebagai anti tumor atau anti kanker, contohnya ada vinblastine dari tanaman tapak darah, ya, dari Vinca rosea. Jadi dia menghasilkan suatu vinca alkaloid yang disebut dengan vinblastine. Kemudian ada juga vinkristin. Ini sebagai anti tumor atau anti kanker. Oke. Itu beberapa fungsi dari alkaloid, baik bagi tumbuhan itu sendiri atau bagi manusia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat alkaloid. Yang pertama akan saya bahas adalah sifat fisik alkaloid ya. Nah, sifat fisik alkaloid ada dilihat dari bentuknya. Bentuknya secara umum itu berarti tidak seluruhnya ya, secara umum berbentuk padatan kristal secara umum ya. Kemudian tapi ada juga yang berbentuk padatan amorf. Contohnya adalah emetin. Nah, kemudian ada yang bersifat volatil. Tahu volatil? Ada yang tahu volatil itu apa? 19, Ibu. 19, silakan. Mudah menguap, Ibu. Mudah Seperti menguap. minyak Ya. atsiri. Ya. Jadi volatil dia mudah menguap ya. Contohnya adalah nikotin dan ada yang bersifat non volatil ya. Contohnya adalah pilokarpin. Jadi ada yang sifatnya mudah menguap. Itu dilihat dari bentuknya. Jadi secara umum ya padatan kristal, tapi ada juga yang berbentuk padatan amorf. Contohnya adalah emetin.
Kemudian umumnya tidak berwarna. Umumnya ya, jadi tidak semuanya tidak berwarna, tapi umumnya tidak berwarna. Ada beberapa alkaloid yang berwarna. Contohnya, yang warnanya kuning, colchicine dan berberin. Kemudian yang warnanya oranye, contohnya kanadin. Kemudian yang warnanya merah tembaga, contohnya garam sanguinarin. Ya. Ini dari segi warna. Berikutnya adalah kelarutan. Nah, ini saya ingin Anda paham dengan jelas karena ini nanti akan berkaitan dengan proses identifikasi alkaloid, ya. Oke, jadi di alam kita tahu bahwa alkaloid berada dalam dua bentuk, yaitu basa dan garamnya, ya. Ingat ya, di alam alkaloid ada dalam dua bentuk. Alkaloid dalam bentuk basa dan alkaloid dalam bentuk garam. Mungkin nanti akan Anda perdalam lebih lanjut tentang sifat ini waktu Anda belajar fitokimia di semester 3 apa 4 apa 5 ya, saya lupa. Jadi ingat ya, alkaloid di alam dalam bentuk basa dan garamnya. Alkaloid dalam bentuk basa, ya, ini dalam bentuk basa, secara umum larut dalam pelarut organik. Oke. Kemudian alkaloid dalam bentuk garam secara umum larut dalam larutan aqueous atau berair. Aqueous ini ya atau berair ya. Jadi tidak harus air. Jadi yang aqueous misalnya etanol 50%, etanol 70% yang mengandung air. Ini larutan aqueous, ya larutan berair. Oke. Jadi dilihat dari bentuknya. Namun ada beberapa alkaloid ya yang dalam bentuk basanya larut dalam air dan tidak larut atau sukar larut dalam pelarut organik. Oke, ini pengecualian. Secara umum dia larut alkaloid dalam bentuk basa, larut dalam pelarut organik. Secara umum ya. Namun ada pengecualian. Ada alkaloid dalam bentuk basa yang larut air, ada alkaloid dalam bentuk basa yang tidak larut atau sukar larut dalam pelarut organik. Contohnya, yang larut air, kafein, efedrin, pilokarpin, dan yang lainnya. Kebayang ya, kalau Anda buat kopi, kalau dia tidak larut air, masa Anda harus minum kopi pakai kloroform? Nggak mungkin kan ya? Jadi, ini sifatnya kalau dalam bentuk basa, yang larut dalam air, contohnya salah satunya yang paling gampang adalah kafein. Nah, Anda kan biasa minum kopi pakai seduhan air ya, seduhan air panas. Kemudian, alkaloid yang dalam bentuk basa namun tidak larut atau sukar larut dalam pelarut organik, ini contohnya adalah morfin, ini tidak larut dalam ether. Theobromin dan theophylline ini tidak larut dalam benzen. Oke, paham di sini? Ini dulu satu. Ini akan ngefek nanti di belakang sama nanti di kuliah fitokimia. Anda harus ingat ya yang dua konsep ini. Paham dulu yang basah? Ada pertanyaan? Atau perlu diulang? Sudah paham, Ibu. Dari saya sudah, Ibu. Oke, saya lanjutkan ya sekarang. Soalnya nanti takutnya Anda seperti biasa ya, kalau Anda belajar PPT saya mungkin akan tidak akan bisa paham sekali kalau tidak ikut kuliahnya atau mendengarkan ya. Maaf, saya tidak terlalu suka PPT banyak tulisan. Kemudian alkaloid dalam bentuk garam. Bagaimana kelarutannya? Tadi saya sudah infokan bahwa alkaloid dalam bentuk garam ya, larut dalam larutan aqueous atau berair. Ya, umumnya. Tapi ada pengecualian. Ada alkaloid dalam bentuk garam yang tidak larut air. Contohnya adalah garam kinin monosulfat. Kemudian ada alkaloid yang dalam bentuk garam, ternyata dia larut dalam pelarut organik. Contohnya adalah garam lobelin dan apoatropin HCl, ini larut dalam kloroform atau CHC3 ya. Oke. Ini adalah sifat fisik alkaloid berdasarkan kelarutannya, berdasarkan bentuk alkaloidnya ya. Nanti di akhir saya akan jelaskan reaksi asam basa antara alkaloid dalam bentuk basa dengan alkaloid dalam bentuk garam. Jadi tolong dibedakan istilahnya. Alkaloid dalam bentuk basa dengan alkaloid dalam bentuk garam, dan alkaloid bereaksi dengan ya basa atau alkaloid bereaksi dengan asam. Ya, nanti akan saya detailkan lebih lanjut waktu di akhir ya. Akan saya jelaskan tentang proses identifikasi dari alkaloid.
Kemudian sifat kimia alkaloid. Tadi kita sudah bahas bahwa sifat kimianya dia ada nitrogen, baik ada di dalam maupun di luar cincin heterosiklik. Nah, karena ada nitrogen, di sini ada yang amin primer, ada yang amin sekunder, amin tersier, dan garam amonium kuartener. Contohnya, Anda bisa lihat sendiri ya, amin primer contohnya norefedrin, sekunder efedrin, amin tersier contohnya atropin, garam amonium kuartener contohnya D-tubokurarin. Kemudian yang kedua adalah sifat kimia alkaloid adalah keberadaan oksigen. Jadi kalau alkaloidnya itu mengandung sebagian besar mengandung oksigen, maka di alam dia dalam bentuk padatan. Kalau dia bebas dari oksigen, dia di alam bentuknya cairan. Ya, jadi kalau yang padatan contohnya atropin, yang bentuk cairannya contohnya nikotin. Tadi nikotin sifatnya apa? Dari bentuknya sifatnya apa? Ada yang ingat? Volatil, Mudah menguap, Ibu. Volatil, Bu, mudah menguap. ya. Oke, itu volatil ya tadi contohnya. Oke, ini dari sifat kimia alkaloid. Kemudian sifat kimia berikutnya ya, alkaloid bisa bereaksi dengan asam ya. Nah, kalau alkaloid dalam bentuk tadi ada 2 bentuk alkaloid. Apa saja? Ada yang tahu sebutkan namanya dulu? Baru sebutkan. Saya, Bu. NIM berapa? NIM 24. NIM 24 atau yang lain? Ada yang lain? NIM 24 sudah tadi. NIM 16, Ibu. NIM 16 silahkan. Tadi ada 2 bentuk, yaitu bentuk basa dan juga bentuk garam. Oke, ada bentuk basa dan bentuk garam. Nah, alkaloid dalam bentuk basa ketika bereaksi dengan asam akan terbentuk garam. Ya. Kalau alkaloid dalam bentuk garam direaksikan dengan asam dia tetap terbentuk garam. Oke, itu ya reaksinya. Kemudian ester alkaloid akan terhidrolisis ketika ada asam. Ya. Jadi ester alkaloid akan terhidrolisis ketika ada asam. Kemudian secara umum tidak stabil dengan adanya panas, tapi ada 2 alkaloid yang stabil dengan panas, yaitu strychnin dan kafein. Ya. Itu kita sudah bahas tentang sifat fisika dan kimia dari alkaloid secara umum. Sekarang kita akan bahas penggolongan dari alkaloid ya. Jadi penggolongan berbagai macam alkaloid. Nanti ada beberapa topik seperti purin, alkaloid purin dan yang lainnya akan dibahas oleh kelompok 5 ya. Jadi alkaloid piridin dan piperidin. Nah, alkaloid piridin dan piperidin dibagi menjadi 3, yaitu derivat piridin piperidin, derivat piperidin, dan derivat asam nikotinat. Ya, ini sudah mulai hafalan saja ya. Oke, saya tidak akan bahas, saya ambil poin-poinnya saja. Jadi untuk yang pertama adalah derivat piridin piperidin. Contoh tanamannya adalah Nicotiana tabacum. Ya. Nama alkaloidnya nikotin. Nah, nikotin ini merupakan produk metabolisme dari akar. Fungsinya di manusia ya, jadi digunakan sebagai permen karet pengganti rokok. Ini untuk yang derivat yang pertama. Kemudian derivat piperidin, contohnya adalah Lobelia inflata. Lobelia, nama alkaloidnya lobelin. Ya. Diambil dari pucuk daun dan daun yang kering sumbernya. Fungsinya sebagai emetikum dan pengganti rokok. Ada yang tahu apa itu emetikum? Izin menjawab ya, Bu. NIM 19. Ya, silakan. Atau yang lain selain Julio ada? Baik, Bu. NIM berapa? 28. NIM 28. Amalia, silahkan. Emetikum itu untuk merangsang muntah, Bu. Ya, untuk merangsang muntah ya, emetikum. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kemudian derivat asam nikotinat. Ya, jadi ini nama penghasilnya adalah Areca catechu. Jadi Anda harus, nanti ya saya ingatkan, jadi semua tanaman yang ada di slide saya tolong dicari nama familinya. Ya. Jadi Areca catechu, ya, nama alkaloidnya arekolin, ya, dari biji batang dan biji matang dan kering, digunakan sebagai tainisida, ya, tainisida dan anthelmintik veteriner, jadi digunakan untuk hewan ya. Oke. Kemudian alkaloid golongan quinolin, ada kinin, quinidin, kinkonin, dan kinkonidin. Ya, ini dari kina. Ya, nanti ada kina kulit kayu merah, kina kulit kayu kuning, ya.
macam-macam. Penghasilnya ada ini ya, penghasilnya bisa Kincona succirubra, legeriana, atau kalisaya. Ini adalah penghasil-penghasil alkaloid dari golongan quinolin. Nah, di sini bedanya. Kalau kinin digunakan untuk pengobatan malaria, ya. Kalau kinidin digunakan untuk pengobatan aritmia, ya. Jadi bedanya hanya di struktur ini nih, R-nya, ya. R-nya kalau kinin itu O metil, kalau kinidin R-nya adalah H. Yang satu untuk pengobatan aritmia pada jantung, yang satu untuk pengobatan malaria. Jadi berbeda sekali ya, hanya beda nama di belakang dan beda struktur di R ini, yang lainnya sama. Inilah seninya ya, kadang kita hebatnya Tuhan ya mengatur hanya dengan struktur yang berbeda sedikit saja, efeknya berbeda jauh. Ini adalah alkaloid golongan quinolin. Kemudian alkaloid golongan isoquinolin, ada IPK, ametin, hidrastin, curare, sangunari, berberin, opium, dan tubokurarin. Akan saya bahas satu-satu. Yang pertama IPK. Ya, IPK ini tanamannya Cepalis IPK Kuanha dari rizoma dan akar kering. Nama alkaloidnya emetin, sepalin, dan psikotrin. Fungsinya dalam bentuk sirup untuk keracunan obat. Anda sudah belajar toksikologi belum ya? Dapat kuliah toksikologi belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Di situ kan ada berapa antidot ya dibahas ya. Antidot-antidot, jadi salah satunya adalah IPK. Jadi dia dalam bentuk sirup untuk keracunan obat. Nah, pemberian IPK ini boleh nggak pada orang yang tidak sadar? Halo? Pakai logika, jawabnya pakai logika. Dia merangsang muntah. Boleh nggak diberikan pada pasien yang tidak sadar? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Ya, pakai logika ya. Jadi kalau kan ada ya, ada tata cara pemberian antidot pada pasien. Ini biasanya diberikan ketika baru saja keracunan. Diketahuan, oh langsung minum IPK. Tapi kalau yang sudah masuk mungkin akan beda sistemnya ya. Ada yang sampai cuci darah dan yang lainnya. Jadi fungsinya untuk menginduksi emesis ya. Jadi dia menyebabkan iritasi mukosa pada gastrointestinal dan menstimulasi pusat muntah. Oke. Ini alkaloid emetin ini dapat dihasilkan dari IPK atau dapat dibuat juga dari reaksi metilasi terhadap sepalin. Ya. Kemudian ada yang emetin HCl ini juga digunakan sebagai anti amuba. Ya. Dengan mekanisme kerjanya, Anda nggak perlu terlalu bahas tentang mekanisme kerja ya. Kita nggak sedalam itu. Kemudian ini ya, jadi emetin. Ini yang emetin ya, tadi kita bahas IPK, kemudian emetin. Emetin fungsinya untuk pengobatan disentri amoeba, kemudian Piorhea alveolaris. Ada yang tahu nggak? Ada yang sempat nyari? Apa itu? Kalau dilihat dari gambar ini apa? Gambar apa? Hah? Gusi. Apa Dewi? Gusi bengkak, Ibu. Gusi bengkak ya. Jadi Piorhea alveolis adalah radang gusi, ya, radang pada gusi di sekitar gigi. Kemudian sebagai ekspektoran dan sebagai emetikum, ya, penggunaan dari emetin. Kemudian yang berikutnya adalah hidrastis, ya. Nama alkaloidnya adalah hidrastin, berberin, dan kanadin. Sumbernya dari rizoma dan akar hidrastis canadensis. Fungsinya sebagai anstringen, jadi meringankan inflamasi pada membran mukus. Kemudian yang berikutnya adalah sanguinari, ya, sanguinari dari Sanguinaria canadensis sebagai antimikroba. Ini nama alkaloidnya sanguinarin dan yang lainnya sumbernya dari rizoma kering, ya. Kalau farmakologi isinya emang hafalan ya, kecuali nanti pas identifikasi. Terakhir kemudian adalah tubokurarin ya, dari sumbernya adalah Cododendron tomentosum, ya. Jadi ini digunakan untuk kalau dulu mungkin dipakai perang ya, di ujung panah itu diberikan, begitu yang dipanah kena itu langsung lemes. Jadi dia muscle relax. Jadi relaksasi pada otot atau sebagai anestesi, jadi tidak berasa, jadi lemas, membuat lemas. Nah, sekarang digunakan
untuk hewan ya. Jadi untuk nangkep hewan pakai panah atau yang lainnya di daerah Indian atau di mana ya itu masih dipakai. Ya, sumbernya adalah Phododendron tomentosum, itu tubuh kurarin. Oke, ini berikutnya adalah opium ya. Opium adalah eksudat seperti susu. Kalau Anda lihat yang gambar ini ya, eksudat. Eksudat itu getah ya. Getah kan, ini getahnya ya, yang kering oleh angin dengan ya jadi seperti susu yang kering oleh angin yang diperoleh dengan cara menyayat kapsul yang belum matang dari tanaman, jadi tanaman Papaver somniferum atau Papaver album ya. Album itu yang putih ya. Nah, ini ada kapsul, nih kapsulnya. Jadi disayat keluar seperti eksudat ya. Eksudat itu seperti getah ini ya. Namanya eksudat. Ini adalah penghasil dari apa namanya? Opium. Fungsi opium adalah sebagai analgesik, kemudian dia bekerja sebagai analgesik ya, menghilangkan rasa nyeri. Ini karena dia bisa bekerja pada sistem saraf pusat ya, jadi bersifat hipnotik, narkotik, macam-macam ya. Ini kadang disalahgunakan. Beberapa yang termasuk dari opium ada banyak ya, hanya satu yang tidak digunakan untuk pengobatan dan dilarang, yaitu heroin. Sedangkan yang lainnya dari opium ini masih digunakan untuk pengobatan pada manusia. Misalnya morfin ya sebagai narkotik hipnotik. Ini biasanya digunakan untuk nyeri kuat untuk pasien, umumnya untuk pasien kanker stadium 4. Ya, jadi lebih ke meningkatkan meningkatkan keinginan hidupnya. Jadi supaya hilang rasa nyerinya diberikan morfin. Ini biasanya untuk pasien kanker stadium 4. Kemudian kodein sebagai obat batuk ya. Analgetik dan antitusif sedatif. Jadi antitusif apa? Apa beda antitusif sama ekspektoran? NIM 10, Bu. NIM 10 silakan. NIM 2, Bu. Baik. Ya. Untuk antitusif itu adalah obat untuk batuk kering, sedangkan ekspektoran itu adalah obat untuk batuk perdahak. Oke ya, jadi kode ini untuk batuk kering ya, jadi batuknya nggak selesai-selesai. Kemudian ada apomorfin. Nah ini ada bahas nih di toksikologi ya, sebagai emetikum untuk kasus keracunan. Kemudian ada noskapin sebagai antitusif dan papaverin. Nah, papaverin ini juga kadang digunakan sebagai antitusif yang dikombinasi dengan kodein. Atau juga bisa digunakan sebagai relaksan otot halus ya. Jadi golongan opium yang tidak boleh digunakan sebagai obat ya hanya heroin. Oke. Kemudian alkaloid indol. Jadi ada resepin, vinblastin, vinkristin, brusin, sampai ergotamin dan ergonovin. Saya akan bahas satu-satu. Satu-satu itu hanya memberikan contoh nama tanaman, sumber, dan alkaloidnya. Anda tolong cari nama familinya ya. Alkaloid Rauvolfia ya, dari Rauvolfia sapertina, dari akar keringnya, alkaloid namanya reserpin, resinamin, dan deserpidin. Ini bedanya ya. Semuanya berfungsi sebagai antihipertensi ya. Jadi kalau reserpin memiliki efek hipotensif, jadi dia bisa sebagai antihipertensif dan memiliki efek sedatif ya. Kemudian resinamin juga antihipertensif, namun pada dosis tinggi ini dapat menyebabkan peningkatan depresi mental. Sedangkan deserpidin ini berfungsi sebagai antihipertensi dan tranquilizer. Apa itu tranquilizer? Kalian tahu nggak? Tranquil. Ada yang tahu? Ini jadi tranquilizer ini adalah penenang ya. Jadi hampir mirip seperti sedatif, jadi penenang. Oke. Alkaloid vinca tadi dibahas sebagai anti kanker atau tumor dari Vinca rosea ya. Dan Catharanthus roseus. Jadi nama alkaloidnya adalah vinblastin dan vinkristin. Ya, ini nama alkaloidnya, vinblastin dan vinkristin. Oke. Alkaloid Nux vomica ya. Ini nama alkaloidnya strychnine dan brusin, penghasilnya Strychnos nux vomica. Ini biasanya digunakan untuk penelitian neuroanatomi, jadi anatomi saraf ya. Dilihat apakah terjadi konvulsi ya, terjadi konvulsi atau tidak pada syarafnya.
Alkaloid Physostigmine. Ya, alkaloid Physostigmine. Jadi sumbernya adalah Physostigma venenosum. Yang digunakan biji matang yang dikeringkan. Nama alkaloidnya Physostigmine dan digunakan untuk pengobatan glaukoma. Apa itu glaukoma? Ada yang tahu? Halo, apa itu glaukoma? Izin menjawab, Bu. Yang Ya, 38. silakan. Jadi glaukoma itu adalah kerusakan saraf mata yang diakibatkan meningkatnya tekanan pada bola mata, Ibu. Ya, jadi nanti rasanya matanya seperti melotot gitu ya. Dia ada peningkatan tekanan. Terima kasih, NIM 38. Oke, saya lanjutkan. Alkaloid ergot, ya. Nah, ini ergot nih yang kecil-kecil ini ya. Kelihatan kalau dari gambar tuh yang kecil muncul-muncul gini nih. Ya. Ini ergot ya. Nah, ini dari Sclerotium kering dari Clavicea purpurea yang tumbuh pada tanaman Secale cereale. Ini tanaman Secale cereale. Di sini ada ergotnya nih yang kecil, yang kelihatan kayak muncul gini. Ya. Nah, ini contoh alkaloidnya ada ergonovin, ergotamin, dan ergotoksin. Fungsinya, ergotamin untuk analgesik pada pengobatan migrain. Kalau ergonovin pada proses oksitosis ya, pada proses kelahiran, jadi pada ibu hamil. Sedangkan ergotoksin untuk anti-aging. Ya, beda-beda antara ergotamin, ergonovin, dan ergotoksin. Kemudian selanjutnya ada alkaloid imidazol. Jadi di sini ada cincin imidazol. Kalau Anda lihat dari struktur ini cincin imidazol ya. Nah, ini dari tanaman Pilocarpus jaborandi. Ya. Jadi untuk stimulasi ya, stimulasi jadi digunakan pada mata untuk kontriksi pupil, mungkin berfungsi untuk proses-proses operasi dan yang lainnya ya. Oke. Ini adalah berapa jenis alkaloid. Jadi yang lainnya nanti akan dibahas oleh kelompok 5 ya. Ada pertanyaan dulu di sini sebelum saya akan masuk ke dalam reaksi pengendapan pada alkaloid dan beberapa konsepnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, tidak ada. Saya tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Reaksi pengendapan pada alkaloid. Jadi untuk reaksi identifikasi kualitatif pada alkaloid itu sebenarnya ada dua. Kualitatif ya, kualitatif secara umum. Yang pertama ada reaksi warna, yang kedua ada reaksi pengendapan. Oke. Nah, reaksi warna itu nanti Anda akan alami langsung waktu Anda praktikum farmakognosi ya. Akan ada beberapa pelarut yang digunakan untuk reaksi warna. Nah, yang biasanya digunakan untuk reaksi identifikasi adanya alkaloid untuk screening fitokimia yang wajib adalah reaksi pengendapan. Jadi alkaloid, jadi suatu sampel dinyatakan positif mengandung alkaloid ketika dia membentuk reaksi minimal dengan 2 reaksi pengendapan. Jadi ada lebih dari 4 reaksi untuk pengendapan ya. Tapi itu nanti Anda pelajari waktu Anda praktikum farmakognosi ya. Itu sudah disebutkan reaksi pengendapan apa saja yang ada dan endapan apa saja yang nanti hasilnya positif adanya alkaloid ya. Jadi reaksi pengendapan pada alkaloid. Jadi di sini untuk reaksi pengendapan yang umum digunakan ya, prosesnya adalah dulu ekstraksi dulu. Jadi kita nggak mungkin ada simplisia kamu kemudian tambahkan reaksi untuk melihat ada endapan. Jadi seperti gambar di atas ya. Ini ada endapan ya. Ini aslinya sampelnya misalnya seperti ini, kemudian setelah ditambahkan reagen ya, silahkan ditambahkan reagen akan langsung terbentuk endapan ya. Jadi dia bentuk endapan. Apa yang terjadi itu nanti Anda pelajari waktu praktikum farmakognosi karena masing-masing reagen itu akan bisa bereaksi dengan alkaloid sehingga terbentuk endapan yang dapat diamati warnanya ya. Jadi harus dibuat dalam bentuk larutan dulu. Jadi diekstraksi dulu. Sampel yang kita akan uji untuk mengetahui apakah di sana ada alkaloid atau tidak, kita harus ekstraksi dulu ya. Ekstraksi. Nah, biasanya kadang diekstraksi dengan suatu larutan yang mengandung asam. Oke. Tadi saya sudah bilang, alkaloid di alam dalam bentuk apa? Dek? Garam dan basa, Bu. Garam dan basa. Ya, garam dan basanya. Tadi saya juga sudah infokan. Alkaloid dalam bentuk basa ketika bereaksi dengan garam akan berbentuk apa?
Garam, Bu. Garam. Siapa ini? Yang 28. Yang 28. Oke. Ya, berbentuk garam. Kalau alkaloid dalam bentuk garam ketika direaksikan dengan pelarut asam, dia akan menjadi bentuk apa? Tetap Berubah bentuk atau garam, tidak? Bu. Tetap Garam, garam, Bu. Bu. Ya, tetap garam. Oke, paham ya konsep itu. Berarti di sini hasilnya adalah alkaloid dalam bentuk garam. Jadi di dalam fitrat akan ada alkaloid dalam bentuk garam. Ya, karena kalau dia ada dalam bentuk basa ketika ditambahkan asam akan berbentuk garam. Kalau dia dalam bentuk garam ketika ditambahkan asam akan tetap berbentuk garam, ya. Dan residu. Jadi kan ini kan simplisia ya, kasar. Jadi disaring nanti ada larutan dan ada ampasnya atau residunya. Kemudian jadi kalau kita mau identifikasi alkaloid itu kadang ada beberapa tahap ya. Jadi supaya hasilnya bagus. Jadi dalam identifikasi alkaloid atau pemisahan alkaloid akan digunakan prinsip reaksi asam basa berulang. Tadi kan sudah ditambahkan asam ya, sekarang ditambahkan basa. Alkaloid dalam bentuk garam ketika ditambahkan basa ya, akan menjadi bentuk apa? Ada yang tahu? Alkaloid hanya ada dalam dua bentuk ya, garam dan basa. Jadi kalau alkaloid dalam bentuk garam ditambah dengan larutan basa akan menjadi bentuk apa? Tadi apa awalnya? Garam. Tadi awalnya garam. Ketika ditambah basa jadi apa bentuknya? Jadi bentuknya menjadi bentuk basa ya, alkaloid dalam bentuk basa. Ya, makanya untuk identifikasi alkaloid itu namanya reaksi asam basa. Jadi kenapa sih harus diulang-ulang dari asam, basa? Nah, itu tujuannya untuk mempermudah proses identifikasi atau meningkatkan kemurnian pada proses isolasi. Oke. Tadi alkaloidnya dalam bentuk garam di sini ya, alkaloid dalam bentuk garam ditambahkan basa akan berubah bentuk menjadi alkaloid dalam bentuk basa. Oke. Kemudian ini diekstraksi cair-cair. Anda tahu ekstraksi cair-cair nggak? Tahu nggak alatnya kayak apa? Halo? Tahu, Ibu. Corong Oh ya, pisang. corong pisah. Oke. Tadi kan ini alkaloid ditambah larutan asam. Larutan asam itu kan jarang pakai pelarut organik ya. Jadi larutan asam itu larutan aqueous atau larutan berair. Oke. Nah, sekarang di sini larutan berair ya, ditambah dengan basa, kemudian ditambah dengan kloroform akan terbentuk dua lapisan. Yang satu lapisan air, yang satu lapisan kloroform. Tadi alkaloidnya dalam bentuk apa, Dek? Di sini jadinya? Terakhir jadi bentuk apa di sini? Basa. Basa, Bu. Sabu. Kalau dalam bentuk basa, alkaloid akan ada di mana? Kloroform apa air? Di Ingat tadi sifat kloroformnya, Ibu. kelarutan alkaloid. Di mana? Julio? Kloroform. Di kloroformnya, Ibu. Di kloroform. Ingat ya tadi, alkaloid dalam bentuk basa umumnya larut dalam pelarut organik. Berarti dia ada di lapisan kloroform. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nanti saya minta satu orang perwakilan untuk mengulang apa yang saya jelaskan ya. Jadi ini konsep paham. Jadi kalau nggak paham, tolong minta saya ulangi ya. Oke. Tadi sudah dapat di sini alkaloid dalam bentuk basa ada pada lapisan kloroform. Berikutnya, ini diuapkan, pelarut kloroformnya diuapkan. Maaf. Kemudian ditambahkan basa, apa yang terjadi? Tambahkan asam. Apa yang terjadi? Alkaloid dalam bentuk apa? Garam, Ibu. Garam ya. Dalam bentuk garam. Nah, alkaloid dalam bentuk garam inilah yang akan nanti diidentifikasi. Dengan reaksi Mayer namanya akan terbentuk endapan putih atau reaksi Dagendorf akan terbentuk endapan hingga. Oke? Paham di sini? Apa perlu saya ulangi? Paham atau tidak? Bu, izin minta diulang, Bu. Mungkin bisa Oke. diulang sekali lagi, Bu. Oke. Karena nanti setelah Anda bilang paham, saya akan tunjuk satu orang untuk menjelaskan ulang. Ya. Satu atau dua orang. Saya akan minta Anda menjelaskan ulang apa yang saya jelaskan.
Oke, yang pertama ini untuk proses identifikasi ya. Jadi proses identifikasi yang digunakan adalah alkaloid dalam bentuk garamnya, tapi dengan reaksi asam basa. Saya ulang lagi sekali ya. Simplicia ini diekstraksi atau dilarutkan dalam pelarut aqueous yang bersifat asam, ya. Aqueous yang bersifat asam, larutan berair yang bersifat asam. Jadi biasanya larutan HCl 1%. Jadi larutan misalnya etanol atau larutan alkohol yang mengandung HCl 1%. Jadi larutan asam lemah ya. Oke. Nah, kemudian disaring, akan didapatkan ampas atau residu dan fitratnya. Di sini karena alkaloid tadi ya, saya sudah pernah jelaskan di awal, alkaloid di alam itu ada dalam dua bentuk, bentuk garam dan bentuk basa. Nah, ketika alkaloid dalam bentuk basa, ya, ditambahkan dengan ditambahkan atau dilarutkan dalam suatu pelarut dengan suasana asam, akan diperoleh alkaloid dalam bentuk garam. Sedangkan jika simplicia tersebut mengandung alkaloid dalam bentuk garam, maka dia akan tetap berada dalam bentuk garamnya. Jadi, fitrat di sini akan mengandung alkaloid dalam bentuk garam. Oke. Nah, kemudian filtrat aqueous ya, filtrat berair. Jadi larutan berair di sini mengandung alkaloid dalam bentuk garam. Kemudian ditambahkan basa. Nah, alkaloid tadi yang dalam bentuk garam akan berubah menjadi bentuk basanya. Beda ya. Jadi ditambah larutan basa, alkaloid dalam bentuk garam akan berubah menjadi alkaloid dalam bentuk basanya. Oke. Kemudian larutan tadi ya, larutan tadi ini kemudian ditambahkan kloroform, pelarut organik di proses ekstraksi cair-cair. Akan terbentuk dua lapisan yang terpisah. Ya, karena aqueous sama kloroform kan sifatnya polar dan non-polar ya, kan terpisah. Akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan kloroform dan lapisan air. Dari hasil penambahan basa kita tahu bahwa alkaloid sudah berada dalam bentuk basanya. Ya, dalam bentuk basanya. Nah, kalau sudah alkaloid dalam bentuk basanya, kita tadi sudah belajar bahwa alkaloid dalam bentuk basa umumnya larut dalam pelarut organik. Maka alkaloid akan berada di lapisan kloroform. Ya, kalau berada di lapisan kloroform. Nah, kalau lapisan kloroform ini nanti diuapkan, pelarutnya tinggal residu, kemudian ditambahkan asam. Jadi alkaloid sudah akan berubah lagi menjadi bentuk garamnya. Setelah itu baru ditambahkan dengan dua reaksi alkaloid. Dua contoh reaksi alkaloid ya. Ada reaksi lainnya lagi selain Mayer dan Dagendorf. Ada ya. Jadi dengan reaksi Mayer akan terbentuk endapan putih, dengan reaksi Dagendorf akan terbentuk endapan jingga. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham, saya gambling. Rindu 48. Ada? Halo? Tes? Bener nggak sih? NIM 48 ada NIM 48? Sindu? Sindu hilang, kalau tidak nyaut saya anggap tidak hadir di kuliah. Tidak apa-apa, salah. Sindu 48 tidak hadir. NIM kalau tidak bisa mic device bermasalah, tadi bisa nyaut NIM 48. Kok sekarang tiba-tiba tidak bisa? Tolong chat private ke saya, jelaskan ini secara skematis. NIM 40. Ugi? Ada? Ya. Nggak apa-apa salah, nanti saya bantu. Yang penting usaha dulu. Mm-mm.
Bukan larut basahnya yang kloroform, Sugi. Nah, jadi si fitrat tadi kan yang mengandung alkaloid dalam bentuk garam ditambahkan larutan basah. Hasilnya apa? Alkaloidnya berubah jadi bentuk apa? Alkaloid basah. Kemudian dilakukan proses ekstraksi cair-cair dengan penambahan kloroform. Oke. Alkaloidnya berubah jadi bentuk apa? Yang bereaksi berarti alkaloid dalam bentuk apa? Oke, dalam bentuk garam. Kemudian ditambahkan Oke, terima kasih Sugi. Ya, ya tadi benar ya. Lagi satu saya minta. Ada yang mau menawarkan diri? Izin, Bu. Izin Ibu. Izin, Ani, Bu. Saya, Bu. 47, Ibu. 24. 47 sudah belum sudah, 47 Nim sudah, 65. 24 Ini sudah, 35. 35 Bu. silakan. 35 sudah belum ya? Nim 4, 35 Bu. belum? Silakan 35 dulu. 35. Oh baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin mencoba Bu mengenai bagian yang di depan ini. Yang pertama itu simplisia dilarutkan ke dalam asam yang mana akan menghasilkan nantinya residu dan filtrat. Di mana filtrat ini berupa alkaloid yang berbentuk garam yang kemudian direaksikan dengan basa. Nah, ketika alkaloid yang berbentuk garam ini direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan basa alkaloid seperti itu. Kemudian dilakukan ekstraksi cair-cair menggunakan CaCl3 akan menghasilkan dua fase, maksud saya dua lapisan, Ya sama yaitu aja. Oke. ya lapisan CaCl3 dan lapisan air. Di mana kita ketahui bahwa yang kita ekstraksi tersebut merupakan alkaloid yang bersifat basa, maka dia akan condong ke fase organiknya yaitu CaCl3. Kemudian lapisan CaCl3 tersebut diuapkan akan menghasilkan residu, ya, yang mana residu itu direaksikan lagi dengan asam, yang mana basa alkaloid direaksikan dengan asam akan menghasilkan garam alkaloid yang kemudian diidentifikasi menggunakan uji Mayer dan reagen Dobbs di tubuh. Oke, terima kasih. Ya, terima Ibu kasih. ya. Ya, secara umum itu konsepnya ya. Oke. Nanti ini konsep ini akan digunakan waktu Anda kuliah fitokimia ya. Oke. Sekarang saya akan tanya-tanya dari awal ya. Jadi saya harap yang belum ya. Belum, saya akan tanya dari awal. Persamaan dari pseudoalkaloid dan pseudoalkaloid dan alkaloid sejati. NIM 30, NIM izin jawab Bu. Nim 4, NIM Bu. 30, NIM 17, Bu. NIM 30. Baik, jadi persamaannya itu antara alkaloid dan pseudoalkaloid itu struktur N-nya pada heterosiklik, Bu. Oke. Sekarang persamaan, siapa yang mau menawarkan diri dulu? Nim 32, Bu. NIM 2. NIM 32 belum ya? Oke, silahkan. NIM 32 pertanyaannya persamaan antara alkaloid sejati dan protoalkaloid. Persamaan dari alkaloid sejati dan protoalkaloid itu sama-sama turunan dari asam amino, Bu. Oke. Berikutnya, dalam proses biosintesis ya, ada prekursor alkaloid sejati dan protoalkaloid. Oke. Contoh dari prekursor alkaloid sejati dan protoalkaloid yang merupakan penyusun asam amino penyusun protein. Izin menjawab, Bu, NIM 17. NIM 17. Belum. Silakan. L-arginin dan L-histidin, Bu. Ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian saya akan tanyakan berikutnya adalah
Sebutkan sifat fisik dari alkaloid. NIM 29. NIM 29. Bu. Bentar, 29. Pokoknya saya dengar duluan ya. 29. Oke, silahkan 29. Untuk sifat fisiknya ada 2. Yang pertama dari bentuknya. Bentuknya itu umumnya merupakan padatan kristal dan padatan amorf. Dan untuk warnanya umumnya tidak berwarna, namun ada beberapa yang berwarna seperti kuning, orange, dan merah tembaga. Oke. Itu dari sifat fisik bentuk ya. Sekarang saya tanya kelarutan. Bagaimana kelarutan alkaloid dalam bentuk garam? 11, Bu. Hah? NIM berapa? 11. NIM 2, 11. 11 sudah. NIM 2 juga sudah. 6, Bu. NIM 41, Ibu. 37 sebentar dulu. 37 belum, silahkan. Kelarutan dalam garam, larut dalam air. Larut dalam larutan berair ya, aqueous. Iya. Oke. Kemudian, bagaimana dengan alkaloid dalam bentuk basa? NIM 41 2, Ibu. NIM 7, Bu. NIM, ntar aku bingung. NIM berapa tadi? Ada suara cowok dulu pertama keluar. 18, Ibu. 18 sudah belum? Belum. Belum. Oke, silahkan. Jadi untuk larutan basa itu pelarut organik, Ibu. Larut dalam pelarut. Pelarut organik. Oke. Kemudian bagaimana dengan stabilitas dari alkaloid? Yang bisa, stabilitas alkaloid bagaimana? Wah, pada diam semua, berarti nggak paham yang stabilitas ini. Izin menjawab, Bu. NIM Ya, 16. Gangga, atau ada yang lain dulu? Gangga sudah? Tidak ada, saya akan kasih Gangga. NIM 39, Bu. NIM 39 sudah belum? Belum ya? Belum. Untuk stabilannya cenderung tidak stabil pada panas, kecuali strychnine sama kafein. Oke. Bagaimana reaksinya dengan asam? Ada yang lain? 35. NIM 35 sudah tadi. NIM 1 sudah. NIM 15. NIM 15 belum ya? Belum, Ibu. Ya, silakan. Itu terbentuknya garam sama ester alkaloid yang terintroduksi. Ya, oke, terima kasih. Kemudian, apa beda sifat kimia alkaloid ketika dia mengandung oksigen dan dia bebas dari oksigen? NIM 21, Bu. Izin menjawab, Bu. NIM 3, NIM Bu. 21. Bentar. NIM 21. Tadi siapa lagi suaranya? Suara siapa tadi? Berdua ada suara? NIM 3, Bu. NIM 3, NIM 3, NIM 3. NIM 3 udah. NIM 21 belum ya? 21 sudah belum? Belum, Ibu. Belum, silakan 21. Jika alkaloid mengandung oksigen itu, jika sebagian besar mengandung oksigen, maka akan membentuk padatan di alam, contohnya atropin. Dan jika bebas dari oksigen, dia umumnya bentuk cair atau nikotin, Bu. Oke. Kemudian, apa beda efek kinin dan kinidin? NIM 24, Ibu. NIM 24 sudah. Yang NIM belum. 14, Bu. NIM 14. 14 sebentar, saya lihat dulu. Belum ya? Belum. 14 belum ya? Oke, silakan. Iya. Untuk quinine itu untuk obat malaria, quinidin itu aritmia, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, alkaloid dari opium yang tidak digunakan untuk pengobatan. NIM 3, Ibu. 23. NIM 23. 22 apa 23 tadi ya? 22. 22 belum ya? Bentar. Belum. Belum, silahkan. Apa? Heroin, Ibu. Ya, heroin. Oke. Terima kasih. Kemudian yang terakhir. Terakhir aja udah. Oke. Apa fungsi ergotoksin? Ayo, ergotoksin. Wah, buka-buka slide. Cepet.
Tim 10, Saya Ibu. izin anti-aging, Ibu. Siapa 20. yang jawab anti Maaf, aging? Ibu. 45, Ibu. NIM 06 ya, 20. 06, 06. Anti-aging, Ibu. Ya, oke. Nah, terakhir lagi satu ya. Contoh alkaloid yang mengandung cincin imidazol. NIM NIM berapa? NIM dulu, 20. jangan jawab. NIM dulu. Ibu. NIM 20 sudah belum ya? Belum. Red. Belum ada 20. Silahkan. NIM 20? Alkaloid yang mengandung imidazol, Ibu. Ya, cincin imidazol. Dari tanaman Pilcarpus jaborandi, Ibu. Nama alkaloidnya. Yang lain nama alkaloidnya ada yang tahu? NIM NIM 24. 47, Ibu. NIM 22, Ibu. Ntar dulu. 44. Berapa tadi suara cowok? Ya. NIM berapa? 20. Berapa tadi? Coba ulang tadi siapa aja? NIM berapa? Novira atau NIM berapa? NIM NIM 44 belum ya? Iya, NIM, belum. NIM 20 tadi. Baik, Nggak Bu. apa-apa. Tadi NIM 20 nyebutin nama tanamannya. Cincin Sudah. utama alkaloid pilokarpin, Ibu. Sudah, saya nanya yang lainnya dulu. Anda nggak masalah jawab tanamannya ya. Oke, NIM 44 apa jawabannya? Alkaloid pilokarpin, Ibu. Oke. Ya, terima kasih banyak ya. Sudah ya. Nanti ada tugas kelompok ya, nanti tolong saya lupa, kormanya siapa ya? Selalu lupa dengan korma. Nggak pernah ingat. Oke, lihat nanti di OASA ya ada tugas kelompok. Saya minta nanti satu kelompok itu isinya ini karena agak berat review. Kalian ada 47 ya? Bagi 6 ya? Bagi 6 kelompok ya? Oke, Siapa? baik, Bu. Nanti dibagi sendiri ya, 6 kelompok karena 47 kan berarti nanti ada satu kelompok yang lebih ya. Oke, baik, Ibu. Baik jumlah orangnya. Oke. Nanti saya minta Dian kasih saya rinciannya siapa kelompok 1 sampai kelompok 8 ya. Oke, baik, Ibu. Itu per kelompok dikerjakan review artikel dikumpulnya minggu depan ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Sekarang untuk kelompok 5 sudah ready kelompok 5? Sudah, Ibu. Oh, oke, siap. Silahkan. Saya serahkan pada kelompok 5 ya. Baik, Ibu. Mohon maaf untuk share screen-nya ditunggu.